Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kali ini saya akan membahas 5 tools cyber security. Sebelum itu, perkenalkan saya Regi Immanuel Suzanolo Zilibu dari Pendidikan Teknologi Informasi. Sini saya akan menjelaskan 5 tools cyber security untuk mata kuliah keamanan sistem komputer. Yang pertama yaitu adalah Nmap. Singkatan dari Network Mapper. Ini adalah alat open source yang sangat terkenal di dunia cyber security, khususnya dalam proses network scanning dan reconnaissance. Nmap digunakan untuk mendeteksi host dan layanan jaringan komputer uh, dengan mengirimkan paket dan menganalisis respon. Misalnya, kita bisa tahu port mana yang terbuka, OS yang digunakan oleh target, kemudian bisa mendeteksi firewall atau filter yang digunakan. Kenapa uh, Nmap ini dipilih gitu? Karena Nmap ini adalah fondasi dari penetration testing. Uh, Tidak bisa penetration testing tanpa mengetahui jaringan terlebih dahulu. Nmap juga bisa digunakan dari terminal dengan mudah dengan perintah seperti nmap SS untuk melakukan scene scan atau nmap-e untuk deteksi layanan dan OS secara mendalam. Tapi ingat, semua penggunaan harus dalam lingkup legal ya, karena menyentuh jaringan orang lain tanpa izin itu merupakan pelanggaran hukum. Kemudian tool yang kedua adalah Wireshark. Uh, Salah satu alat untuk paket analyzer terbaik yang ada saat ini. Wireshark digunakan untuk menangkap dan menganalisis paket data yang sedang lewat di sebuah jaringan. Ini penting banget dalam bidang network troubleshooting, forensik digital, ataupun bahkan mendeteksi serangan seperti man in the middle. Yang menarik, kita bisa melihat isi data yang lewat, kemudian protokol yang digunakan seperti TTP, DNS, TCP, bahkan bisa mengendus login data jika tidak terenkripsi. Misalnya, jika seseorang login ke sebuah website tanpa HTTPS, kita bisa melihat username atau password. Uh, Kemudian eh, ini penting banget, kita selalu menggunakan enkripsi. Tapi tentu saja penggunaan Wireshark harus dilakukan di jaringan yang kita punya izin untuk aksesnya. Uh, Wireshark juga sering digunakan untuk capture the flag atau network analysis uh, sebagai untuk latihan. Kemudian selanjutnya yaitu Metasploit Framework. Nah, salah satu tool yang paling powerful dan kompleks dalam dunia ethical hacking. Metasploit adalah penetration testing framework yang bisa digunakan untuk eksploitasi sistem. Fungsinya itu luar biasa sekali, dari pencarian celah keamanan, kemudian eksploitasi, pembuatan payload, sampai post exploitation. Contoh penggunaannya itu setelah kita tahu sebuah sistem rentan terhadap sebuah celah keamanan, misalnya exploit MS17 010 pada Windows. Kita bisa gunakan modul Metasploit dan mendapatkan akses revenue sale. Kemudian tools ini sangat berguna di dunia nyata untuk simulasi serangan dan menguji keamanan sistem IT. Tapi seperti biasa, penggunanya harus berada di bawah izin hukum dan etika ya. Di luar itu, kita bisa belajar banyak dari Metasploit, seperti cara kerja payload, bagaimana bypass antivirus, dan banyak hal yang lainnya. Kemudian tools yang selanjutnya itu ada John the Ripper. Uh, ini juga sering disebut John saja. Ini adalah tool yang sangat berguna untuk melakukan password cracking.
Tujuan tujuan utama dari John adalah untuk menguji kekuatan kata sandi. Jadi misalnya kita punya hash password dari file pada sistem Linux, John bisa membantu kita untuk memecahkannya dan mengembalikannya ke bentuk teks asli. Teks asli. Tool ini juga mendukung banyak teknik brute force seperti dictionary attack, incremental mode, dan mass attack. Kita bisa juga integrasikan dengan uh, word list seperti rocku.txt. Kemudian dalam dunia nyata ini digunakan oleh administrator sistem untuk mengaudit apakah kata sandi user mereka cukup kuat atau mudah ditebak. Ya, yang saya suka dari John adalah kecepatan dan fleksibilitasnya. Tapi kembali lagi gunakan ini hanya untuk audit sistem yang memang kita kelola atau atas izin, bukan untuk kegiatan ilegal lah. Kemudian yang terakhir ada Burp Suite. Burp Suite. Tool ini sangat populer untuk web application penetration testing. Burp Suite terdiri dari beberapa modul seperti proxy, intruder, repeater, decoder, dan lainnya. Yang paling sering digunakan adalah intercept proxy karena mungkin kita untuk menangkap dan memodifikasi request dan respons HTTP. Misalnya kita bisa temukan celah seperti XSS atau cross-site scripting, SQL injection, dan lain-lain dengan mudah karena semua komunikasi web bisa kita kontrol. Burp Suite juga bisa digunakan untuk brute force from login, mencari parameter tersembunyi, juga memetakan aplikasi web. Ada dua versi web, versi Burp yang gratis atau community dan yang berbayar ya, profesional. Versi gratis cukup untuk belajar dan latihan. Kemudian tool ini sangat membuka wawasan besar tentang bagaimana aplikasi web bekerja dan betapa banyak celah yang bisa muncul jika tidak aman. Itu dia 5 tools cybersecurity yang bisa saya jelaskan. Masing-masing punya keunggulan dan fungsinya masing-masing, tapi semuanya penting untuk membangun sistem yang aman dan memahami cara kerja peretas. Jangan lupa, dunia cyber security bukan hanya soal menyerang, tapi juga soal bertanggung jawab. Semakin kita belajar, semakin kita berkontribusi dalam membuat internet yang lebih aman. Uh, Mungkin itu saja, sekian penjelasan dari saya dan video dari saya. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.